Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz sedaya sesepuh-sesepuh Al-Azhar khususipun Mojokerto pun khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Mansur Maulana sekeluarga ingkang sangat kita hormati, kita muliakan. Hadirin hadirat para rawuh sedaya khususipun santri ugi asatidz ustadzat Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar ingkang sangat dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kemurahan, kemudahan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian majelis ilmu. Salah satu hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aktivitas di dalam majelis ilmu. Makanya hadir kita semua di sini yo sembuh wae sing dilakoni muga dadi dasare ridhani Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Jangan lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang ada di sini semua, juga yang sedang menyaksikan, serta seluruh anak cucunya, keluarganya saat ini, juga para leluhurnya yang telah mendahului, bahkan majelis ilmu semuanya tergolong menjadi orang-orang yang layak mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa syafaat di dunia juga syafaat di akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalina min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalina min barakatihi fid dharain. Amin. Jadi kemarin itu kita membahas tentang pentingnya izin dalam segala hal. Kenapa? Karena di setiap tempat itu pasti ada sahibul wilayah. Di setiap waktu itu ada sahibul waktu yang lebih berhak untuk memakai. Nun sewu, sudah pernah saya terangkan berkali-kali. Sampeyan ini kan propertinya orang tua, investasinya orang tua, investasinya orang tua. Dalam artian kalau dimasukkan ke dalam bahasa bisnis, semua waktu sampeyan itu sebenarnya hak gunanya itu ada di sampeyan atau ada di orang tua sampeyan. Tidak bisa dulu. Saya sudah tahu. Loh, kita kan jadi kayak budak. Loh, udah bahasa bisnis kok. Aset itu miliknya siapa? Owner.
Apa langsung miliknya owner? Belum, aset itu miliknya perusahaan, perusahaan ini yang miliknya owner. Aset ini milik sampean, tapi sampean adalah miliknya owner. Seperti itu. Maka untuk keputusan-keputusan kecil, keputusan-keputusan operasional itu murni masih hak sampean semua. Tapi keputusan-keputusan global itu harus dimintakan izin kepada orang tua. Sekolah nanti, tapi kalau milih sekolahnya kantor, itu asal. Paham batasannya, batasan. Wes, dino iki sampean kantor dolen. Sing netokno nggon duline, wong tuwa napa sampean? Sampean. Keputusan operasional itu ada di tangan perusahaan, tapi keputusan global, keputusan besar itu ada di tangan owner, komisaris. Lah, bisa enggak kira-kira perusahaan ini mengajukan terkait dengan program-program kerjanya supaya untuk pengembangan diri ini harus melakukan kegiatan besar A, kegiatan besar B? Boleh. Tapi untuk itu sampean harus minta rapat umum dulu dengan owner. Ngomong dulu. Sampai kuliah loh nah, Bu. Siap. 3 bulan bisa kan? Nah, soal di mana sampai kuliah, sampai ceritakan keunggulan dari tempat yang sampean inginkan. Itu hak sampean. Nonton loh, terus merasa ini kalau udah ada batasan-batasan tertentu itu yang perlu istilah. Guru bilang mulang nak yo, masalah di mana sampean mulang, dengan apa sampean mulang, siapa sampean ajari, itu adalah hak sampean. Passion sampean ada di mana? Itu guru gak akan secara fikih ngatur sampai sedetil-detilnya ya. Saya melihat sampean berguna ilmunya, itu sudah puas dan luar biasa. Orang tua melihat sampean sekolah, melihat sampean mondok, kene kadang tepar, tok turu, itu no omah itu bangga tidak umum. Kenapa? Karena secara garis besar terlaksana. Secara garis besar terlaksana. Sempurna atau tidak sempurna itu tergantung bagaimana cara sampean memanage diri sampean sendiri. Bukan lagi sebenarnya ranah keputusan orang. Paling orang tua itu hanya memberi batasan-batasan sebatas advice, nasihat. Nasihat itu wakil langsung. Sing rajin nak yo, nggih. Itu anjuran. Acuan ideal. Iku rajin terus yo mboten saged Bu setan ojo nyolot. Sing ngomong sampean kerajinan terus iku sapa? Rajin itu titik ideal yang diinginkan oleh orang tua. Nek sampean bisa karena masuk ke situ, karena ingin menjadi seperti itu, alhamdulillah. Seumpama sampean klub sepak bola atau apapun, ranking di kelas ini. Kenapa? Ya karena menang. Sampean tidak pernah kalah melawan nafsu sampean. Tapi ada beberapa kali kalah, beberapa kali seri, biasa. Kompetisi itu tidak dijalani 1-2 pertandingan. Jangan terus kemudian bukan bisa melakukan isi jalur itu. Yang diminta itu adalah titik tujuan ideal. Sampai mencapai itu tim 1 tahun berhasil 10 kali, 20 kali, 30 kali dari 365 hari. Itu bersyukurnya itu 365 kali.
Bersyukurnya bapak 365. Bangganya ibu sama bapak itu 365 hari. Padahal saya berhasil cuma di 30, 60 hari, 90. Ya, tak semerah. Loh ya orang aku dua anak kok. Sak semester anakku 2 kali 3 kali mendapatkan bintang lencana. Ukrono seminggu ini gak tahu terlambat, kondisi iso terus jawab. Sehingga dia mendapatkan bangganya berapa? 1 semester. Alhamdulillah, dari saya shopping 3, shopping 4, shopping 5. Dan ini berapa kali? Seharusnya seorang anak ini bisa mendapatkan bintang. Hanya mingguan bintangnya berarti 1 bulan 4 kali. P 4 bulan. 4 kali 4 berapa? 16. Oleh bapak. Ibu bangga tidak? Jangan khawatir soal bagaimana cara sampai melihat ekspektasi orang tua. Karena yang dilihat orang tua itu global. Sampai bisa mencapai titik tertinggi 1 kali saja, atau 2 kali saja, 3 kali saja dalam rentang waktu yang dijanjikan. Itu sudah membuat mereka bangga selama rentang waktu. Yang kemudian menjadi masalah adalah dalam mengarungi kompetisi ini sampai bersemangat buat, karena dia menjalani sampean, yang menjalani sampean, bukan orang tua, bukan orang. Yang bisa menilai sampean ini sudah berada di titik yang mana? Sampean, sampean. Ini loh istri. Tapi kenapa harus istri dan nun? Berkali-kali sudah saya jelaskan bahwa cara kita untuk mudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendapatkan ridhonya dulu. Kuncinya ridho Allah. Lalu Bu, ya doakan. Ini papa mama ya terserah papa mama. Anaknya didoakan di berangkat ke pondok. Wes, tangan ibu dirai, cium tangan seret sampai kelomo. Tapi waktu perlu didilati deh, kamu bisa. Yang tangan. Lu itu bangganya gak 1 minggu, 2 minggu loh. Setiap kali beliau ini melihat sampean kebanggaan, dicium tangan, dicokol terus. Ridhonya keluar lagi, ridhonya keluar lagi. Ridho keluar. Padahal sama nok pondok sekolah nggak plan. Tapi ketika di rumah bisa membuktikan, di hadapan orang tua bisa membuktikan bahwa sampean ini adalah anak yang selalu istiqdah, meminta izin untuk memakai hak guna pada diri. Wes itu nilai itu semua. Cari anak itu tidak pernah pondok, tapi pernah ngomong kok yo. Ayeuna anu ge, wah tumpah. Padahal sampai luka juga. Istilahnya dari sekian banyak titik ideal yang bisa dicapai, sampai di tengah-tengah, 5. Di rumah sampai bisa menunjukkan bahwa sampean adalah ketika ingin memakai sesuatu, baik itu tempat ataupun waktu, tahu cara untuk meraih itu. Istiqdah, meminta. Gak usah nyolong-nyolong, gak mungkin sampean itu selalu tidak diizinkan, itu gak mungkin. Bu, kamu ini waktunya belajar sama teman. Kapan? Gini. Kantor nih. Apa banyak terus area itu roto ulet, kantor nih. Bu, ini nanya, Bu. Jawabnya apa jadi? Ditutno, enang pawon ditutno. Nanti ditutno, ya kabel mlebu yo. Ruang makan ditutno. Kok sesuk lak bisa Bu. Iya. Ngentil lagi pang jarene. Nggih wonten nggih tok Bu. Terus sangu. Aku udah berjojo tapi Bu.
ngobrol tapi ini. Kenapa? Kan sampai menunjukkan anak yang tahu batasan-batasan. Masuk jam 5, jam sekawan tuh begini loh. Yang penting jam 5 itu tuh masalah jam 6 jalur izin metu maneh gampang. Yang penting jam 5 tuh anu mau dari mana tuh bisa ya. Nah, terus ini jalur muter malih ya. Kamu memang kok mulai terus dikira untuk jam sana. Kalau begitu loh, jangan dikira ucapan seperti ini tidak menimbulkan kebanggaan. Masuk gak dikira terus dikira untuk jam pangsa belum gimana untuk jam sekawan masuk. Dan di rumahnya apa mulai? Gak terus dikira masuk. Mulai baru mulai ditutup no. Betul semerang jadi kan betul ngomong masuk jam 5 terus. Terus di kantor di pulau tak udang kena matut langsung masuk. Temen lo ya oke, berangkat. Lo besoknya sama kembali mengulangi kegiatan yang sama, tidak ada lagi batasan. Kalau kita insya Allah masuk jam ganjal, mari tak durung, mulai besok yang tinggi mulai sampai durung mari, supaya seperti gak sampai isak. Ada lagi boh. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua dan guru, metu ngegasi dhisik, apa ngalusi dhisik? Tetap taruh di kasaluran. Orang ngomong player kasih tadi ini. Ngomong di ini itu artinya mendorong. Wong tua kowe gak tau mondok aja. Sampai di tengah jalan itu selamat dari satu. Saya malaikat sing nyawang sama itu gawat ketemu. Kudu nyeriputi balik sepeda sampai. Arek gaplek ini ditibakno nang dene. Ya, parene terus kepedhot tengah jalan malaikat rada bentalan jauh. Terus saya disalahkan suami ibu, ngomong Pak Dwi ini salah. Seharusnya ketika tahu seperti itu, goyong jangan sepuro, nggak punten. Mereka jangan sepuro, nopel salah. Jadi kalau pedang tak masuk janji, nek lagi dengan dirinya. Saya lagi, dirinya itu mana? Kalau lagi itu begini sih bener. Pak, aku paling bapakmu ya Pak doa ibu burunan. Ini masalah. Sama di tempat ini ada orang-orang yang memegang kunci waktu, ada yang orang-orang yang memegang kuncinya tempat. Sampai kepingin memakai fasilitas waktu dan tempat yang ada di sini, sampai tahu harus minta izin kepada siapa. Amin. Semua diizin barang loh, itu adalah salah satu kuncinya rahmat. Itu adalah salah satu kuncinya rahmat. Sampai ini diberi pintu-pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki gerbang rahmatnya Allah. Tapi itu paling utama, paling besar, ya paling mudah itu adalah guru dan orang. Ada pintu-pintu yang lain, ada yang terikat hak adami dengan kita. Contoh, model agama, senior, junior, itu pintu-pintu lain yang terikat dengan hak adami dengan kita. Maksudnya hak adami itu barang ini biasa digawe gini, utawa sing barang ini biasa digawe karo koncone. Kuncinya itu tok, istilah. Gawe yang gawe. Tapi kalau sampean tidak kepingin istilahnya